Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di manajemen laboratorium kesehatan, di mana kita akan membahas mengenai manajemen keuangan lebih khusus ya. Nah, kita berangkat dari teorinya dulu karena pada dasarnya Bapak Ibu pasti sudah mengenal uang ya. Tapi dalam pengelolaan di sebuah sistem atau di sebuah organisasi itu perlu ada tahapan-tahapan atau SOP yang disepakati di organisasi atau di perusahaan. Nah, ini adalah salah satu definisinya. Kalau manajemen keuangan di manage ya, berarti suatu kegiatan yang merencanakan, kemudian menganggarkan, diperiksa, dikelola, dikendalikan, dicari terutama ya, dan disimpan yang dimiliki oleh organisasi. Jadi itu salah satu pokok-pokok tahapan di mana setiap tahapan itu berpotensi terjadi kesalahan. Biasanya salah data, salah input, atau salah analisis. Nah, itu sebetulnya terjadi kesalahan. Tapi kalau mengeluarkan saya kira nggak ada yang salah ya, apalagi mendapatkan. Nah, kemudian dia juga berupa aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Aset itu merupakan investasi jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan dana, kemudian menggunakan dana yang dikelola untuk sebuah lab, itu pasti akan ada beberapa aset laboratorium yang dia punya lifetime jangka panjang, sehingga nanti bisa menghitung berapa uang yang harus diperoleh untuk mengembalikan atau menutupi lifetime tersebut. Tugas pokok manajemen keuangan itu pada dasarnya 3 ya. Seorang manajer itu pertama mendapatkan dana. Jadi gimana pun caranya kita harus berusaha mendapatkan dana untuk perusahaan atau untuk laboratorium. Kemudian menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin. Lakukan yang benar dan lakukan dengan benar. Itu adalah penggunaan dana yang paling tepat. Ada skala prioritas. Nanti kita akan saya sampaikan mana skala prioritas di laboratorium untuk penggunaan dana. Kemudian membagi keuntungan dan laba perusahaan. Nah, kalau nomor 3 ini adalah salah satu bagian dari marketing dan networking, di mana nomor 3 itu akan berefek pada nomor 1. Jadi mendapatkan keuntungan laba perusahaan, berapa dulu dana yang didapatkan oleh perusahaan, baik itu dalam bentuk aset dananya atau dalam bentuk kerjasama dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaan. Uang itu tidak selalu dalam bentuk lembaran, tapi dana itu bisa bentuk berupa materi ya, berupa materi lain selain uang, dan juga berupa aset soft materi gitu. Nah, fungsi manajemen keuangan itu ada banyak. Mungkin ini yang pertama ada perencanaan keuangan. Jadi membuat rencana pemasukan dan pengeluaran. Ini akan kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu akan membuat laboratorium pertama kali ya, akan membuat laboratorium pertama kali. Berapa sih budgeting yang harus disiapkan? Nah, itu kalau biasanya karena kita melihat lab-lab yang besar itu selalu kepikiran alat ini harus ada, alat ini harus ada. Kita harus punya dulu aset semuanya, baru kita bisa berjalan. Itu tidak salah, itu tidak salah. Apalagi kalau misalnya udah punya modal cukup ya, itu juga nggak salah. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya aset? Nah, apakah kita bisa bikin lab? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, kemudian penganggaran keuangan. Jadi setelah teman-teman kita sudah merencanakan, kita anggarkan dulu keuangan itu kiranya buat apa, pengeluaran dan pemasukan. Jadi ada proses perhitungan awal. Mungkin kalkulasinya tidak jauh dari kenyataan, tapi minimal dikalkulasi secara baik dan benar. Kita nggak meleset dari yang sudah dianggarkan. Jadi perencanaan dan penganggaran itu pekerjaan yang sama, tapi punya nilai yang beda. Rencana kita mau bisa global, tapi kalau penganggaran itu betul-betul sangat detail dari setiap rencana global tadi. Kemudian pengelolaan dana. Jadi setelah menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada berbagai cara. Dikelola itu sudah pasti siapa yang mengatur, siapa yang berwenang mengeluarkan dana, siapa yang berproses secara teknis proses pencairan dana, pengelolaan untuk pembayaran dan sebagainya. Itu harus ada
fakta integritas yang ditandatangani oleh setiap orang yang bertanggung jawab mengelola keuangan. Nomor 4 itu pencarian keuangan itu, wah ini sudah pasti ya, mencari sumber dana yang ada di dalam ataupun di luar. Biasanya itu proyeknya banyaknya di luar untuk laboratorium ya. Jadi pencarian keuangan ini adalah selalu pasti akan keterlibatan dalam bentuk kerjasama, sehingga ada program yang bisa kita ambil, baik itu program pemerintah atau program swasta. Misalnya kayak Global Fund yang kita ambil, oke, lab ini kita gabung. Tapi ada beberapa syaratnya. Biasanya pencarian keuangan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian menyimpan keuangan. Nah, untuk mengumpul dana yang sudah diperoleh itu memang harus disimpan dengan baik dan aman. Disimpan itu bisa dalam arti utuh atau memang sudah dibagi ke dalam beberapa porsi. Misalnya untuk yang uang yang sudah dapat di laboratorium dengan misalnya untung atau labanya itu misalnya 10 miliar. Di 10 miliar itu akan dibagi 1 miliar untuk sumbangan dana bantuan sosial, kemudian yang 3 miliar misalnya untuk dana cadangan operasional, kemudian yang ke 4 miliar kita gunakan untuk biaya kerjasama perusahaan dan sebagainya. Itu disimpan dalam bentuk sudah terbagi begitu atau memang disimpan gelondongan dalam satu keuangan. Kemudian ada pengendalian keuangan. Nah, pengendalian keuangan ini melakukan evaluasi dan perbaikan keuangan semua. Itu dilakukan setiap kali kita ada proses ya. Audit itu nggak mesti 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali. Sebaiknya dalam satu siklus. Jadi kalau misalnya pendapatan program ini dapat dan selesai dalam 1 minggu ke depan, nah berarti dalam siklus itu audit itu bisa dilakukan 3 kali, di awal, tengah, dan akhir. Jadi pengendalian awal perencanaan, betul nggak berdasarkan dengan kebutuhan, berdasarkan SWOT-nya, kemudian nanti di tengah, benarkah ini alur perjalanan uang itu ketika dicairkan benar, kemudian yang terakhir bagaimana bukti-bukti pembayaran dan bukti-bukti pengeluaran uang itu sendiri. Dan terakhir baru pemeriksaan keuangan. Ini ada audit internal, itu termasuk dengan tata cara pencairan. Jadi kalau pengendalian keuangan itu evaluasi terus ya, proses. Tapi kalau pemeriksaan keuangan itu lebih ke portofolio. Jadi mulai lebih banyak ke dokumen awal rencana sesuai nggak dengan pengeluaran dan siapa yang mengeluarkan. Nah itu biasanya lebih ke arah dokumentasi atau portofolio. Nah, tugas pokok manajemen di keuangan itu pertama investment decision. Jadi keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola perusahaan. Jadi suatu akun di mana dalam laporan keuangan itu ada aktiva, ada pasiva, di mana aktiva itu merupakan dana yang bergulir terus, baik itu rutin ataupun yang digunakan oleh aset perusahaan. Kemudian financing decision, keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik. Nah, biasanya untuk jalur keuangan itu ketika kita sudah merencanakan, ini nggak langsung diketok palu oleh manajer keuangan. Biasanya ada bagian tertentu yang membaca, menganalisis terlebih dahulu usulan dari perencanaan keuangan. Kalau di pemerintah kita mah banggar ya, bagian anggaran gitu. Jadi ada rencana pemerintah mau apa ya, kita mikir infrastruktur dan sebagainya, masukkan ke bagian DPR banggar, bagian keanggaran, cocok nggak ini segala macam. Nah nanti Bapak Ibu sebagai manajer keuangan pun akan seperti itu. Jadi misalnya ada tim khusus untuk yang merencanakan, dari ada direktur laboratorium, kita merencanakan mau buka cabang baru atau membeli alat PCR atau yang lain sebagainya. Nah nanti itu ada batasan. Coba disusun dulu rencana seperti apa dan butuh dana berapa kira-kira, baru kita akan menganggarkan. Kemudian asset management decision, jadi keputusan berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Nah ini adalah tugas kita sebagai manajer keuangan, meyakinkan bahwa jika kita mengeluarkan atau membeli sebuah alat itu jangan sampai kita minus ya, over limit misalnya pengeluaran dan sebagainya. Itu perlu dianalisis dengan baik. Nah, ini salah satu bagan, jadi di mana financial management itu bisa langsung membawahi investment decision, kemudian asset management decision dan financing decision. Tapi semua itu sebetulnya dokumennya tertuang dalam neraca keuangan, bukan laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu kas masuk, kas keluar, kemudian saldo berapa kita hitung seperti itu. Tapi kalau namanya neraca itu ada aktiva, ada hutang, piutang, kapital dimasukkan semuanya. Jadi pengeluaran itu harus seimbang.
misalnya dana bantuan sosial dari laboratorium, kemudian dana CSR yang diperoleh. Nah, itu sebetulnya masuk ke dalam neraca, di mana aktiva dan pasiva itu harus balance ya. Kalau nggak balance berarti ada sesuatu di laporan laba ruginya, kemudian di laporan misalnya eh, kas laboratorium, itu semua nanti ketawanya di sana. Nah, memang ini butuh satu pelatihan di mana kita membuat neraca itu tidak sembarangan. Jadi bukan berarti neraca itu cuma 2 kolom ya. Kalau laba rugi kan kadang-kadang ada 3 kolom ya. Ada yang kalau di apa di bank itu buku rekening itu ada debit, ada kredit, kemudian nanti ada saldo. Tapi kalau neraca itu hanya 2. Jadi di mana aktiva, kemudian hutang, kapital, piutang, aset, sumbangan dan sebagainya, itu ketika dimasukkan ke dalam 2 kolom itu balance. Nah, begitu ya. Kalau tidak balance langsung kena. Terus kemudian kalau misalnya tidak balance Rp1 pun dikejar, itu kemana larinya? Ya, karena kebocoran anggaran itu tidak mesti harus dalam bentuk besar, tapi dalam bentuk kecil itu akan memberikan potensi lemahnya sistem yang dibangun oleh laboratorium itu sendiri. Nah, ini ada beberapa istilah ya, ada supply and demand, kemudian need and wants, cost, price, tarif, retribution, expensive, neraca, cash flow, depresiasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa akun, bukan akun sebenarnya, beberapa aktiva yang akan kita gunakan untuk mengatur keuangan dalam sebuah dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke konsep biaya itu sendiri untuk laboratorium. Jadi biaya itu nilai dari sejumlah input yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Jadi cost, ya kalau gaya kita di lapangan biasanya costnya berapa gitu. Beli hematologi analyzer itu costnya berapa. Jadi kalau cost itu berarti bukan hanya harga jual atau harga barang, tapi nanti berpikir harga barang sekian, kita jumlah pasien dalam sebulan bisa sekian, berarti untuk di harga jual untuk menghasilkan hasil hematologi itu berapa. Kemudian dalam hal sarana pelayanan kesehatan, maka untuk menghasilkan pelayanan itu dibutuhkan sejumlah input yang konversi dalam bentuk uang atau nilai. Sekarang mungkin kita masih pakai rupiah, tapi kalau misalnya barangnya dari luar kita pakai dolar, dolarnya bisa dolar Singapura atau dolar USA, itu tergantung dari barang yang bagus ya. Untuk sementara ini aset yang paling bagus itu dari Jerman untuk beberapa alat spektro, kemudian hematologi analyzer, kemudian elektrolit, dan satu lagi misalnya untuk hemostasis, itu memang beberapa produk dari Jerman itu luar biasa bagus kualitasnya, stabil. Tapi tersaing oleh Cina, karena Cina lebih dekat dengan Indonesia, kawasan Asia. Deteksinya kemudian itu mereka bisa meniru dengan baik ya, dari presisi akurasinya, sehingga barang Cina kita lebih cepat masuk di Indonesia. Nah, misalnya dalam bidang kesehatan itu produk dihasilkan sebagian besar berupa jasa. Nah, ini yang harus masuk ke bagian anggaran, bahkan dilaporkan dalam bentuk neraca. Misalnya ada penyuluhan, pemeriksaan medis, pemeriksaan lab. Aturan dari pemerintah bahwa laboratorium kesehatan itu atau Fasiankes itu harus memiliki kontribusi kepada masyarakat. Makanya tidak jarang bahwa laboratorium itu pasti punya kegiatan program ke masyarakat, penyuluhan atau misalnya pemeriksaan gratis dan lain sebagainya ya. Itu ada aturannya. Di samping efeknya nanti kita dikenal oleh masyarakat. Kemudian untuk menghasilkan jasa tersebut itu perlu sejumlah input yang besar. Jangan lupa ini ada SDM ya yang kita siapkan ya. Ada yang langsung digunakan dan dirasakan oleh klien. Itu berarti kalau misalnya yang dirasakan oleh klien itu pertama alatnya, kedua tenaganya. Nah, karena kita sudah spesifik ya, Permenkes 42 tahun 2015 itu kan udah jelas ya ATLM yang akan harus mengerjakan pemeriksaan lab, maka alat-alatnya pun harus digunakan oleh ATLM. Nah, untuk obat-obatan bagaimana Pak, kita berhak kalau yang memberikan itu harusnya apotek. Nah, ini saya coba buka kartu sedikit. Sebetulnya yang memberikan obat itu apoteker, bukan dokter. Dokter itu hanya memeriksa, mendiagnosis, dan diagnosisnya berikan ke apoteker. Dan apoteker yang membuat resep. Sebetulnya begitu. Tapi kalau di Indonesia ya magic ya, Indonesia jadi ya segala-galanya dokter.
Ada yang tidak langsung digunakan, misalnya listriknya, alat tulis kantor, kemudian printer, kemudian jejaring pelayanan kesehatan lain, itu kan ada. Tapi semua pengeluaran ini, value dari tenaga kesehatan, kemudian alat kesehatan, obat-obatan yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu harus masuk ke laporan. Nah, sekarang jenis biaya itu tadi ada fixed cost. Fix itu berarti tetap ya. Ada variable cost. Jadi fix itu biasanya berupa aset, berupa alat, berupa tempat, dan juga berupa biaya rutin. Itu fixed cost. Kayak listrik ya, itu udah pasti fixed cost ya. Nah, kemudian biaya tetap itu biaya secara relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produk. Jadi mau berapapun pasiennya, itu listriknya kalau 1200 watt ya udah segitu bayarnya ya, itu fixed cost. Nah, biaya ini harus dikeluarkan terlepas dari persoalan apakah pelayanan itu diberikan atau tidak. Jadi kalaupun kita nggak ada pasien, ya tetap harus ngeluarin. Pertama, sewa gedung, itu udah pasti. Kalau memang sewa, tapi kalau rumah sendiri dijadikan tempat, itu mungkin cukup pakai apa? Bayar listrik sesuai dengan kapasitas. Kemudian biaya pendidikan, kalau misalnya di tenaga ATLM yang belum bisa melakukan flebotomi misalnya, kemudian dia belum di kurikulum ijazahnya nggak ada flebotomi, berarti dia harus pelatihan dulu tuh, bayar 5 juta tuh. Kalau di Kota Bandung 2 juta aja. Kemudian biaya mebel dan sebagainya. Nah, ini grafir total fixed cost behavior. Jadi kalau fixed cost itu ya fix, dia kalau digrafikan itu terus berada di satu garis teratas ya. Nah, grafik itu yang tadi ya, grafik tadi itu kan ceritanya ini 2 juta. Ya, pengeluaran ya, total fixed cost-nya 2 juta. Tadi jumlah produknya di sini di sebentar, di X-nya, sumbu X itu jumlah produk, sumbu Y-nya itu cost. Nah, di mana setiap jumlah produk sampai dengan 40 itu fixed cost 2 juta itu bertahan terus, tidak berubah. Nah, kita bahas pada grafik itu terlihat total fixed cost-nya itu tetap, tapi jumlah produknya bertambah. Jadi misalnya harga glukometer itu sebesar 2 juta. Aslinya sekarang glukometer itu karena sudah banyak ya di lapangan, itu harganya 500.000 tuh. Yang merek aku cek, kemudian merek OneMed. Kalau misalnya digabung sama yang kolesterol asam urat, itu sekitar 7,5 atau 1 juta. Nah, bila diperlukan pemeriksaan gula darah 5 pasien maupun 45 pasien, harga glukometer tersebut ya tetap kan nggak berubah. Tadi saya bilang, jadi kalau misalnya alat itu memang merupakan fixed cost. Tapi secara pemeriksaan atau dikenal dengan unit fixed cost itu, maka makin banyak pemeriksaan dilakukan, fixed cost-nya makin kecil. Jadi lifetime atau masa periksa alat, masa guna alat itu semakin lama kan semakin kecil. Bapak Ibu aja kalau punya motor, punya mobil kan semakin tua semakin murah. Tapi cc-nya tetap ya kan, gitu. Nah, itu menjadi salah satu keuntungan di mana kita mengambil kalau nanti bahasanya itu biaya tetap untuk kalkulasi harga jual itu dibagi dengan jumlah rutin rata-rata, bukan jumlah maksimal. Misalnya gini, ini kan gula darah 5, terus kemudian ada tertingginya 45 pasien, bukan 2 juta dibagi 45, tapi nanti dibagi dengan rata-rata per bulan berapa kali gitu. Nah, untuk grafik 2 ini beberapa gambaran unit cost. Jadi kalau tadi biayanya 2 juta tetap sama, tapi untuk behaviornya, untuk keuntungannya itu ternyata menurun. Makanya kalau Bapak Ibu pesan baju, kalau yang 10 pieces dengan yang 200 pieces, maka akan lebih murah dari 200 pieces. Kenapa? Karena pengeluaran sekali running itu akan lebih dengan biaya yang sama, tapi produknya hasilnya banyak, sehingga hasilnya bisa murah. Beda dengan yang hanya dengan 10 gitu ya. Nah, ini salah satunya. Jadi harga glukometer tadi misalnya tetap 2 juta, tapi kita melakukan pemeriksaan 5 kali, maka nilainya 2 juta dibagi 5 itu 400.000 satu pemeriksaan. Nah, sementara kalau 2 juta dibagi 4, 20 orang lah ya, itu 100.000 dan seterusnya. Jadi bisa menurun. Nah, sekarang kita variable cost. Kita bicara tentang biaya yang bervariasi, berubah tergantung dari produk yang dihasilkan. Jadi misalnya obat-obatan, kemudian hasil pemeriksaan, reagen, kemudian apalagi tuh yang sering ini, botol ya, botol urin, botol ini,
kadang-kadang rusak, itu juga sama ya. Jadi besarnya itu berbeda dengan jumlah klien sedikit dibandingkan jumlah klien yang banyak. Nah, sekarang kita coba lihat grafiknya. Nah, ini adalah variable cost. Jadi kalau di sumbu X-nya itu adalah jumlah produk, di sumbu Y-nya itu adalah biaya. Ya, jadi dari kalau 0 dia akan, jadi grafiknya tuh linear, semakin banyak jumlah produk maka semakin tinggi biaya variable cost-nya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi misalnya terlihat bahwa bertambahnya produk itu misalnya harga speed lah ya, speed disposable yang berapa, yang Terumo nih, yang sering dipakai kan Terumo ya. Itu 10.000. Kemudian maka bila kita melakukan penyuntikan sebanyak 5 kali, harga speed tersebut adalah 10.000 dikali 5 menjadi 50.000. Kenapa? Karena disposable. Nggak bisa kita speednya dipakai lagi. Tapi kalau dulu saya pernah ngalamin dicuci air panas pakai alkohol karena di perbatasan ya, kita hanya dipakai lagi untuk pasien yang sama. Tapi itu hanya sekali sih. Selanjutnya kita gunakan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya dengan unit variable cost, nilai satu unit disposable tetap tidak berubah walaupun adanya pertambahan split. Jadi nilai satu unit variable cost tetap walaupun jumlah produknya bertambah. Ya, kira-kira paham gak nih ya? Oke, kita lihat grafiknya. Nah, ini sama seperti tadi fixed cost ya. Jadi jumlah produknya bertambah, tapi dia masuk kategori variable cost yang bisa berubah, tapi harganya ternyata tetap. Nah, kita contohnya seperti apa? Misalnya kendaraan. Nah, jadi kalau kendaraan biaya operasional itu akan bisa berubah, tapi bisa waktu tetap. Jadi biaya investasi, biaya yang digunakan untuk waktu yang lama dan lebih daripada 1 tahun. Itu salah satu contohnya kendaraan dan beberapa alat laboratorium tadi ya, seperti glukometer. Nah, karena perhitungan biaya biasanya dilakukan kurun waktu setahun, maka biaya investasi dihitung di setahunkan gitu. Jadi di sini ada istilahnya annualized investment cost gitu. Masukkan nilai inflasi, masa pakai, umur pakai barang, umur ekonomis atau lifetime. Nah, kita memahami semua barang yang ada di lab itu nanti akan dihitung di akhir ya. Bagaimana kita menghitung satu pemeriksaan dengan semua biaya fixed cost dan variable cost-nya sehingga muncul biaya harga jual gitu. Oke. Nah, ini ada rumus ya, istilahnya Maya rumus ya, annualized fixed cost. Jadi ada laju inflasi, kenaikan atau laju penurunan ya. Laju inflasinya apakah semakin tinggi, maka kita juga akan mempengaruhi kepada harga jual. Kayak misalnya ginilah Bapak Ibu, sekarang kan lebaran, ada puasa nih, mau beli cabai naik. Kenapa bisa naik? Karena barangnya produksinya dari petani kurang. Nah, akibatnya kebutuhan permintaan tinggi dan biaya untuk masa simpan dan sebagainya itu juga sama. Tidak kembali modal pedagangnya, sehingga untuk mengembalikan modal harus dinaikkan harga jualnya. Nah, biaya pedagang waktu membeli ke petani, kemudian biaya dia simpan di situ, karena kan harusnya simpan itu tidak boleh lama-lama untuk cabai. Nah, ketika inputnya kurang, akhirnya ini nggak kembali, karena harusnya dengan harga jual segitu dengan jumlah 1 kilo itu udah kembali, tapi karena dia pemasukan nggak ada, akhirnya naik harganya. Itu ngaruh tuh di laju inflasi. Nah, itu kemudian masa pakai ya. Kalau masa pakai alat ini nanti masuk ke dalam pengali dari rumus itu. Nah, baru perkiraan masa pakai lifetime. Nah, ini nanti akan kita gunakan perhitungan untuk menentukan harga jual dari sebuah pemeriksaan. Nah, untuk satu lagi biaya operasional tadi, biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam proses produksi. Itu bisa jadi sifatnya habis pakai ya. Dalam kurun waktu yang singkat itu bisa kurang dari 1 tahun. Kemudian misalnya obat-obatan, makanan, telepon listrik dan sebagainya. Itu biaya operasional. Ini sudah biasanya masuk ke fix dan variabel ya. Macam ada makanan itu terutama ke perusahaan atau ke SDM. Itu biayanya tetap biasanya, karena jumlah SDM yang masuk misalnya di shift itu akan tetap jumlahnya sekian. Nah, yang repot itu biaya pemasaran. Pemasaran itu biaya paling besar daripada produksi ya. Itu sudah pasti. Jadi kita memasarkan produk kita itu gambling. Jadi kayak sebar jala yang nyangkut berapa orang gitu. Tapi ketika sudah kena
sudah trust ya para klien kita, maka dia akan terus menerus dan bisa memberikan rekomendasi ke klien yang lain. Nah, ini ada istilah lagi biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu yang langsung melayani pasien, mulai dari biaya obat, biaya reagen, biaya bahan medis dan habis pakai, hazmat, tip kuning, pipet, kemudian spuit, plester, kapas alkohol, itu memang sudah masuk ke biaya langsung, direct cost ya. Dan itu memang disposable semuanya. Nah, itu bisa naik ya. Kemudian biaya tidak langsung itu misalnya tadi administrasi, transportasi, misalnya laptop, kita entry di situ, kemudian pakai seal masuk ke ke server, kemudian di print hasilnya. Nah, itu biaya tidak langsung. Kemudian ada biaya total cost dan biaya unit cost. Ya, kalau total cost nanti dibagi dengan jumlah produk, kalau unit ya sesuai unit ya, seperti itu. Nah, sekarang komponen biaya untuk perhitungan, ini ada beberapa biaya yang harus dicermati. Pertama, terbagi dua, biaya investasi dan biaya operasional. Jadi simpel aja, nanti kayak misalnya di sini kan ada rekan kita alumni kelas ahli jenjang ya, Pak Dadi, beliau punya laboratorium. Itu pasti berpikir, saya invest berapa, terus setelah invest supaya operasional saya harus ngeluarin uang berapa, dan kembali modalnya harus kapan dan berapa ya. Itu yang harus dicek. Nah, pada biaya investasi itu biaya perizinan itu penting. Mulai dari ke puskesmas, kemudian setelah puskesmas kita masuk ke DPM PTSP untuk perizinan, dan juga perizinan DPM PTSP itu perizinan tempat, unit Fasiankes, dan perizinan SIP petugasnya. Kemudian biaya gedung, biaya kendaraan, alat medis dan non medis, pendidikan pegawai dan gaji pegawai. Terakhir, kalau memang ini mau pakai barcode, nah berarti harus ada biaya sistem informasi manajemen. Jadi digitalisasi ya di sana. Nah, bila komponen tersebut berumur lebih dari 1 tahun, maka nilainya perlu disetahunkan. Jadi memang patokannya bagusnya disetahunkan kita ya, nggak di per 3 bulan, per 3 bulan. Kalau itu hanya menganalisa keuangan. Nah, sekarang biaya operasional. Ada biaya insentif pegawai. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang memahami bahwa SDM itu mahal dan sulit untuk dicari, maka sayangilah SDM itu dengan memberikan insentif pegawai yang banyak ya. Posnya banyak, mulai dari misalnya medical check up, berikan. Kemudian lembur 1 jam itu hargai Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ada project pemerintah dapat Global Fund, dapat CSR, nah itu berikanlah insentif pegawai. Salah satu penghormatan dan pegawai betah itu mungkin salah satunya dari komponen insentif pegawai. Ada penghargaan, itu berupa penghargaan yang kecil tapi ada lah gitu ya. Kemudian biaya obat, ini berjaminan kesehatan baik dari SDM kita sebagai pegawai ataupun nanti pasien ya. Kalau pasien ini kan nanti jual beli ya. Bahan alat habis pakai, alat tulis kantor, rekam medik dan biaya perjalanan. Jadi ada rekam medik itu pertama ada biaya berkas, pemberkasan, biaya sistem, kemudian ada arsiparis ya. Jadi di bagian ruangan rekam medis itu kan nanti ada beberapa dokumen yang sudah lebih dari 10 tahun nih. Apakah pasiennya masih ada atau enggak? Nah, itu nanti dialihkan ke digitalisasi misalnya. Dan biaya pemasaran, jejaring pelayanan kesehatan, bahan bakar dan sistem informasi laboratorium. Biaya telepon, air listrik, biaya gedung, pemeliharaan. Nah, kalau biaya pemeliharaan ini kadang-kadang ada yang dihilangkan dan dikurangi frekuensinya misalnya. Pemeliharaan gedung, nanti aja 1 tahun 1 kali atau 1 bulan 1 kali, atau misalnya bagian yang nyapu, yang ngepel 3 hari sekali misalnya. Itu tergantung dari kondisi gedung itu sendiri. Kemudian biaya pemeliharaan medis, kemudian biaya alat non medis, kendaraan, pemakanan dan laundry. Nah, sekarang kita akan menghitung tarif nih ceritanya ya. Kita siapkan langkah-langkah untuk menghitung tarif. Siapkan data yang diperlukan. Jadi jumlah seluruh pemeriksaan selama 1 tahun itu harus ada datanya. Kenapa setahun? Tadi rumusnya. Kita laju inflasi dilihat dari 1 tahun per tahun ya, karena sulit untuk per 6 bulan.
Kemudian jumlah pemeriksaan yang menggunakan alat laboratorium yang sama dalam 1 tahun, tetap kita jadi alat laboratorium klinik, misalnya kimia, clinical chemistry. Kok clinical chemistry? Apa? Clinical analyzer ya? Apa sih nama bahasa Inggrisnya, lupa lagi. Nah, atau hematologi analyzer itu pemeriksaannya bisa leukosit, bisa trombosit, tapi kan dilakukan oleh alat yang sama ya. Nah, nanti kita di situ bisa dapatkan perhitungan untuk per parameter tapi dengan alat yang sama. Kemudian protap atau prosedur tetap tiap jenis pemeriksaan lengkap dengan volume sama bahan habis pakainya tuh disebutkan. Jadi dihitung volume berapa, terus bahan habis pakainya serta bahan-bahan yang diperlukan bagaimana. Nah, baru pengeluaran biaya listrik, telepon, kemudian gas dalam 1 tahun kalau misalnya kita mau menggunakan gas. Tapi kalau misalnya kayak BTA kita pakai spiritus, ya berarti kita gunakan spiritusnya. Kemudian biaya pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan lab dan peralatan umum, biaya pendidikan, pelatihan, honor, insentif. Untuk pendidikan pelatihan biasanya ini belum begitu masuk ke dalam perencanaan ya. Apalagi yang baru pertama kali bikin dan kita sendiri yang sebagai pekerjanya, itu kita honor dan insentif ini penting. Honor itu sebagai misalnya tidak harus ATLM dengan dokter pengirim, kemudian dengan perusahaan yang kerjasama dengan kita. Kemudian daftar harga reagen dan bahan habis pakai ini fix betul-betul daftar harga awal, belum dibongkar. Jadi kalau kita beli misalnya ke salah satu vendor dengan harga misalnya glukosa 600.000 misalnya untuk kapasitas 100 pasien, itu hitunglah 600.000 komplit dengan 3 angka yang terakhir. Kalau di Tokopedia atau Shopee mah angka unik ya, 3 angka terakhir itu tetap diikutkan ya, karena Rp1 itu sangat berarti untuk suatu proses perkembangan organisasi atau perusahaan. Daftar harga peralatan laboratorium di peralatan umum, tahun pembelian, kemudian perkiraan masa pakai ya. Oke, nah sekarang cara perhitungan. Hitung biaya habis pakai yang digunakan dan biaya dalam ruangan pengambilan spesimen dalam 1 tahun. Itu ada di form 1. Nanti kita buka ya satu-satu ya. Kemudian hitung jenis dan volume reagen yang dipakai tiap ruangan pemeriksaan termasuk bahan habis pakai, bahan kontrol, dan bahan kalibrasi sesuai dengan protap. Kalau ini mungkin langsung ke klien, jadi langsung ke klien. Kalau ini adalah persiapan untuk quality controlnya. Kemudian harus ada jasyan. Jasyan itu jasa pelayanan. Kita TLM itu seringkali jasa pelayanannya itu kecil karena komposisi untuk biaya honor itu lebih besar ke mitra kita, misalnya dokter atau perusahaan, supaya kita tetap benar. Tapi ketika kita masuk ke jasyan, ternyata dari sisanya itu dibagi banyak orang. Tapi kalau misalnya dokter itu hanya sendirian, misalnya 10 miliar, 20% untuk dokter, 80% untuk ATLM. Kayaknya besar ya, tapi 20% ini untuk 1 orang dokter, tapi 80% ini untuk 25 orang ATLM. Makanya jadi kecil jatuhnya. Ini lakukan pembobotan terhadap bidang pemeriksaan sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi dikasih dulu bobotnya. Sampling flebotomi vena nggak akan sama dengan sampling flebotomi arteri. Kesulitannya itu lain. Pemeriksaan misalnya BTA dengan pemeriksaan kimia klinik itu beda frekuensinya atau bobot pekerjaannya itu lain. Nanti kita akan coba membahas mengenai analisa beban kerja. Nah, dari rentang nilai total yang diperoleh di bagian beberapa kelompok itu, nilai jasa pelayanan itu harus dihitung masing-masing laboratorium. Kalau labnya kelas pratama, dia ini paling pakai metode konvensional. Nah, alat yang digunakan itu akan mempengaruhi jasa yang diperoleh. Biaya sarana, saya kira ini nanti akan hitung ya, ada berapa form 4, form 6, dan form 7 itu harus di setting. Oke ya, kita langsung saja biar tidak penasaran. Nah, ini misalnya jumlah seluruh pemeriksaan bidang kimia klinik. Jadi kita contohnya ke kimia klinik karena paling sering di lab klinik itu adalah kimia klinik ya. Untuk hematologi mungkin nomor 2. Semua parameter pemeriksaan menggunakan fotometer. Ada 91.031 orang atau dalam 1 tahun ya, atau klien atau pasien.
Nah, sekarang perhitungan biaya reagen tiap pemeriksaan di sini glukosa itu harga per 100 tes itu 260.565. Nah, ini tadi sampaikan tiga angka di belakang itu kalau itu jangan digenapkan. Jadi misalnya gini, 260.565 digenapkan jadi 261.000 misalnya gitu. Itu jangan Bapak Ibu. Jadi harus ditulis ya sedetail mungkin. Kenapa? Karena nanti selisih 20 rupiah itu dianggapnya untung, walaupun nyatanya tidak untung gitu ya. Nah, jadi kalau harga satu tesnya itu Rp3.474 untuk glukosa pakai fotometer. Ya, terus ini sebagian juga sama sampai dengan enzim, SGOT, SGPT dan sebagainya ya. Nah, termahal ini adalah urea karena memang dia unstable ya, kemudian juga UV ya digunakannya itu karena tidak ada indikator warnanya di sana. Oke. Setelah kita menghitung biaya reagen untuk tiap pemeriksaan, nah barulah kita juga hitung jenis bahan yang diperlukan untuk di ruang pengambilan sampel selama 1 tahun. Tadi saya bilang ada alkohol, ada kasa, tisu, spuit, plester, trombopop bagi yang nanti mungkin ada kejadian hematum, dan box plastik untuk misalnya limbah ya. Nah, kita kan tadi disebutkan harus dihitung volumenya. Nah, volumenya misalnya alkohol itu 24 liter, kemudian kapasnya 23 atau 23 kg 1 tahun ya. Kemudian tisunya 410 roll, bukan tisu WC tapi ya tisunya tisu muka. Spuitnya ada 19.400 buah spuit. Plasternya juga sama, karena kenapa biasanya sama? Kalau gagal gimana? Nah, kalau gagal itu berarti spuitnya naik. Kalau plaster satu pasien pasti satu. Oke. Trombopopnya 25.000, box plastiknya tuh 210 buah. Nah, jadi per satuan itu harus dihitung. Misalnya alkohol 24 liter, berarti 1 liternya itu 33.750. Karena dia menghabiskan 24 liter, maka 3 itu dikalikan 24. Nah, sama halnya dengan kapas, sama halnya dengan trombopop ya. Nah, jadi kemudian di total jumlahnya ternyata dalam 1 tahun biaya habis pakai di ruang pengambilan itu 108.428.125. Nah, kemudian jumlah pemakaian jadi itu dibagi dengan tadi 91.000 pasien yang awal. Nah, ini kan habis pakai di ruang pengambilan sampel itu dibagi dengan 91.000, harga satuan jatuhnya 969 perak. Itu bahan habis pakai untuk satu pemeriksaan glukosa gitu. Bahan habis pakainya all in di ruang pengambilan sampel 969 perak ya. Oke. Lanjut, sekarang biaya habis pakai di ruang pemeriksaan kimia klinik. Kalau tadi kan pasien datang, kita ambil samplingnya, dapat. Ternyata semua serangkaian kegiatan di tempat sampling harus mengeluarkan biaya 969 perak. Nah, kemudian dibawa tuh sampel masuk ke ruang pemeriksaan. Di ruang pemeriksaan dihitung lagi. Di sini ternyata dipakainya tip biru, kemudian tip kuning, dan tisu. Nah, dalam 1 tahun untuk pemeriksaan glukosa saja di ruang kimia klinik itu membutuhkan tip biru 5 box, tip kuning 15 box, tisu 20 roll. Oke, kenapa tip biru dia lebih sedikit daripada tip kuning? Karena reagen itu relatif, tip untuk reagen itu bisa dipakai satu untuk berapa ratus sampel. Sementara tip kuning satu serum, satu sampel, satu tip kuning. Harganya sama 200.000. Nah, kemudian biayanya dihitung totalnya ternyata butuh 4.050.000 dalam 1 tahun di ruang pemeriksaan. Dibagi dengan jumlah pemeriksaan kimia klinik 91.000 ya, jumlah pasien tadi, jatuhlah harga satuannya 45 perak. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu ruang pemeriksaan glukosa saja itu 45 perak. Nah, kemudian ini kita harus memberikan bobot kepada petugas kita ya, di mana bobot pekerjaannya itu ada rentang 1 sampai dengan 81 dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok 1 sampai 20 jasa pelayanannya 500, kemudian kalau kita mengerjakan pasien 21 sampai 40 itu jasa pelayanannya
1.750, dan yang terakhir itu paling tinggi 1.250. Ini sebelum ada aturannya, ini bisa tentatif ya. Nah, ini salah satu bobotnya. Jadi kalau pemeriksaan glukosa menggunakan fotometri sulit nggak sih? Itu pertanyaannya. Kalau dia tidak sulit, apa? Saya matiin dulu. Kalau dia tidak sulit, nah ini misalnya. Jadi kesulitan level 2. Waktu yang digunakan juga frekuensinya bobotnya 2. Resiko tertular misalnya 2. Ya, kemudian profesional, apakah harus orang yang orang profesional nggak? Boleh nggak SMK di sini melakukan? Kalau nggak berarti bobotnya 2. Nah, di total tuh. Jadi total bobot untuk pemeriksaan glukosa itu 16. Jadi semua kesulitan itu dicek. Jadi kayak misalnya nanti pengambilan darah arteri mungkin kesulitannya bukan 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6 gitu ya, tergantung dari pembobotan. Nah, kemudian jenis biaya pemakaian sarana selama 1 tahun, mulai listrik, telepon, air, gas, administrasi, cetakan, fotokopi, printer, pokoknya hasil ya kayak gitu. Itu totalnya 131.938.968. Itu adalah salah satu biaya yang terbesar. Karena listrik yang terbesar di sini 89 juta selama 1 tahun. Oke. Nah, untuk biaya pemeliharaan sarana, nah ini ada mobil, motor, mebel, AC, komputer, printer, alat berat misalnya atau mikroskop, alat peraga dan sebagainya, itu di totalnya selama 1 tahun 154 juta. Nah, biaya diklat itu juga sama, honor dan insentif. Jadi pengembangan SDM, Bapak Ibu harus ya mengembangkan SDM-nya ya, karena SDM itu kompetensinya dia tidak selalu ada di situ. Kita misalnya Bapak Ibu udah setahun waduh, gimana nih? Oke, sorry. Tadi salah klik. Oke, lanjut ya. Kita masih panjang sekali. Tadi kita sampai membahas mengenai biaya sarana ya. Oke, biaya ini. Oke. Ya. Ini biaya diklat, honor dan insentif. Kemudian, ini baru kita masuk ke dalam perhitungan. Jadi di sini ada AC. Jadi biaya investasi peralatan umum, ada AC itu 5 juta. Masa pakainya 1 tahun. Umur barangnya 5 tahun. Jadi AC ini baru ditempel di lab kita itu 1 tahun. Baru tadi masuk ke annualized investasi cost ya. Itu disebutkan ya. Jadi pembelian 5 juta ditambah 1 tahun ditambah 0,1 dikali T dibagi 5, berarti AC itu biayanya 1.100.000. Nah, jumlah AC di ruangan kita ternyata 2 buah. Nah, dikali dengan 1.100.000 jadi 2.200.000. Oke. Masih ada perhitungan lagi. Jadi nah ini ya, di yang lainnya juga sama, lemari es, komputer, kemudian insenerator, genset, itu semua dikali dengan sekarang belinya berapa, baru dipakai berapa lama, dan lifetime-nya di kartu misalnya atau di alat itu berapa tahun. Nah, itu dihitung. Jatuhnya langsung di total keseluruhan alat yang digunakan itu ada 5.830.000. Kemudian biaya sarana tanpa investasi peralatan ya, misalnya biaya pemakaian sarana, pemeliharaan, diklat, honor, insentif, dan investasi tadi kan sudah dihitung di awal, totalnya ternyata 733.000 juta. Gimana sih? 733 juta. Ya, tinggi ya.
karena dia biaya sarana tapi kita nggak investasi kayak pemeliharaan, pemakaian dan semuanya. Nah, ini kemudian 733 juta itu dibagi dengan 91.000 harusnya. Ini sorry ya. Ini mungkin yang lain. Tapi kita contohnya tadi 91.051 jatuhnya 6.550 untuk biaya sekali pemeriksaan glukosa ketika memakai sarana pemeliharaan dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita totalin semuanya ya. Pertama nih, pemeriksaan glukosa. Metodenya sebutkan fotometri, reagen yang digunakan heksokinase karena kita sudah gunakan, volumenya 0,5 mili ya, 0,5 mili. Kemudian reagennya harga pokok satu reagen itu tadi 3.474. Kan tadi kita beli reagen itu sekitar 400.000 ya. Bahan habis pakai di ruang pemeriksaan waktu sampling 45 perak. Biaya bahan kontrol saat pemeriksaan itu juga 497 perak ya. Bahan habis pakai saat pemeriksaan itu 969, jumlah harga seluruhnya itu 4.985. Jadi ini harga produksi pemeriksaan glukosa. Demikian juga dengan pemeriksaan yang lainnya. Nah, baru setelah itu ada jasa pelayanan. Nah, jadi glukosa itu kan tadi di sini ada biaya bahan atau biaya produksi satu glukosa itu 4.000 karena tadi sudah dihitung. Kemudian kita jasa pelayanan. Ini kelompoknya kelompok 1 karena kemudahannya, kesulitannya masih level 2. Berarti jasa pelayanan untuk satu kali pemeriksaan itu 500 perak. Ditambah tadi dengan biaya sarana umum itu 655 perak dan biaya sarana lab 344 perak. Jadi harga satuan setelah perhitungan itu 12.379. Itu satu pemeriksaan glukosa. Juga nah ini ada di bawahnya ada pemeriksaan lainnya. Nah, kemudian bagaimana kita harga jualnya? Apakah tetap 12.300 atau berapa? Nah, maka di sini harus ada jasa lain. Jasa lain itu bisa dari untuk dokter atau misalnya untuk investasi klinik kalau kita kerjasama dengan klinik. Nah, ditambahlah misalnya 1.237 sehingga tarifnya itu 13.600. Nah, baru dilakukan pembulatan sebesar 14.000. Itu satu kali pemeriksaan glukosa. Nah, 14.000 inilah yang kita jual ke masyarakat. Biasanya 15.000 lah genapinnya, jadi 1.000-nya buat kas laboratorium misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi semua perhitungan keuangan itu ada metodenya, ada banyak hal yang harus kita hitung sehingga untuk 7 social sins itu politik without principle itu harus ada. Kemudian wealth without work, jadi nggak mungkin kita bisa sukses itu tanpa bekerja. Kemudian clownage without karakter, apalagi kita berpengetahuan tapi kita tidak punya karakter seorang yang memiliki pengetahuan, dan juga harus morality ya begitu ya. Saya kira itu untuk manajemen keuangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat juga sukses membuat pemeriksaan laboratorium bagi yang ingin membuka laboratorium. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.